Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan desahan nafas kehidupan kepada kita dengan oksigen yang bebas tanpa batas, nikmat hidup yang sesaat menyusuri jalan panjang menuju akhirat. Akankah berakhir di surganya Allah atau terhempas ke jurang api neraka? Semua tergantung amalia individunya. Umat Islam ketika awal melarang ziarah kubur. Namun di kemudian hari Rasulullah SAW bersabda membolehkan ziarah kubur seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Kuntu taitukum an ziyaratil kuburi ala fajuruha fa innahu yuhiqqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taquluhu berdasarkan dari hadis riwayat Hakim yang artinya adalah dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat menenangkan hati, menintikan air mata, mengingat pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Berdasarkan hadis riwayat Hakim. Setidaknya ada 3 manfaat dari hadis di atas. Pertama, ziarah kubur dapat menenangkan hati, yang artinya hati manusia yang mudah terbalik harus kita dekatkan dengan nilai-nilai ukhrawi. Kedua, ziarah dapat menitikkan air mata. Ya, air mata penyesalan terhadap kesalahan terhadap orang tua yang belum terbaskan, bahkan mungkin takkan terganti budi jasanya. Yang ketiga, mengingatkan pada akhirat. Sudah barang tentu hidup takkan selamanya. Suatu saat kita akan menjumpai yang namanya kematian sebagai akhir dari kehidupan. Hadirin rahimakumullah, lakukan amal soleh sebagai benteng keimanan dan ketakwaan, sehingga kita benar-benar jauh dari yang namanya siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, saat melintas di kuburan merasakan siksa kubur atas 2 pemuda, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW sedang melewati 2 buah kubur pemuda. Sungguh mereka itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah satu dari 2 orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Sedangkan yang satunya lagi dia keliling menebar namimah. Nah, kemudian beliau mengambil pelepah basah. Beliau belah menjadi 2, lalu beliau tancapkan di atas kuburnya masing-masing 1. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasul melakukan hal tersebut? Semoga mereka diringankan siksaannya selama keduanya belum kering, kata beliau. Maka tradisi menancapkan pelepah kurma basah diganti dengan tanaman yang bermanfaat, agar ahli kubur diringankan siksa kuburnya. Pada hakikatnya semua hewan dan makhluk tanaman bertasbih dengan bahasanya. Kita tidak pernah mengetahuinya karena keterbatasan kita. Istighfar agar kita dijauhi dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah, sebagaimana dalam surat An-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu adibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu adibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Hadirin rahimakumullah, ikuti perbuatan dan ucapan Rasulullah SAW untuk mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ziarah agar hati kita tidak angkuh. Teteskan air mata sebagai penyejuk di padang mahsyar. Ambil ibrah atau pelajaran tiap datang kematian. Bacalah Al-Quran, tahlil, tasbih, dan tahmid. Mohon ampunan terhadap ahli kubur kita. Nah, sesi terakhir, dekatkan diri kita dengan nisan orang tua. Kita mohon maaf karena sampai saat ini belum bisa membahagiakan ayah dan bunda.
betapa orang tua sudah membesarkan kita, namun Allah berkehendak lain. Itu buat yang orang tuanya udah meninggal ya. Jika kita masih belum meneteskan air mata, maka ingat dan bayangkan raut wajah penuh kasih mendidik, merawat serta menyayangi kita. Yakin maka kita takkan sanggup menahan butiran air mata kita. Ya Rob, ampuni dosa-dosa orang tua kami dan leluhur kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Surat Asyam ayat 9-10. Cukup sekian ceramah dari saya. Bila saya ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.